Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, introducing my name is Nurul Iza from class 12 Nia 1 from SMA Negeri 1 Paris School. Thank you, here I will discuss material about the simple future. Tense ini merujuk pada waktu setelah sekarang serta mengungkapkan fakta atau kepastian. Adapun penanda futur dalam tense ini adalah penggunaan kata will atau shall yang berarti akan. Perbedaannya adalah shall lebih tertentu waktunya dan sering digunakan untuk menggantikan will pada subjek dan we. Setelah kata will diikuti dengan infinitif atau kata kerja berbentuk dasar atau verbal satu tanpa to. Untuk penanda waktu tense ini menggunakan penanda waktu yang akan datang seperti tomorrow, next, later, dan seterusnya. Verbal. Dalam membentuk kalimat verbal dalam simple future dapat diterapkan dengan will atau be going to. Dengan will, yang pertama, positif. Kalimat positif dalam tense ini dibentuk dengan menggunakan will atau shall dan kata kerja bentuk pertama atau infinitif tanpa to. Example, John will run a restaurant in Jakarta next month. Mr. Maria Eva will play badminton tomorrow. Yang kedua, negatif. Kalimat ini meletakkan not setelah will atau shall. Will not disingkat dengan won't, sedangkan shall not disingkat dengan send. Example, John will not run a restaurant in Jakarta next month. Mr. Maria Eva will not play badminton tomorrow. Yang ketiga, interrogative. Kalimat tanya dalam tense ini dibentuk dengan meletakkan will atau shall di awal kalimat. Example, will John run a restaurant in Jakarta next month? Will Mr. Maria Eva play badminton tomorrow? Yang keempat, W words question. Kalimat tanya jenis ini dibentuk dengan meletakkan W words question. Who, what, where, why, who, dan how. Example, when will John run a restaurant in Jakarta next month? When will you be here? Will the dog be crazy after we test the blue? Basic function atau fungsi dasar. Apakah fungsi simple future? Sama seperti simple past. Simple future digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang akan terjadi dengan cepat, terjadi melampaui waktu, merupakan kebiasaan di masa depan. Selain ini, ada beberapa fungsi. Fungsi pertama, menyatakan prediksi terhadap masa yang akan datang. Example, it will rain tomorrow. You will get the mark on that haunted house. Fungsi yang kedua, menyatakan keputusan yang spontan. Example, I will pay for the tickets by credit card. I will get the phone. Fungsi yang ketiga, menyatakan keinginan. Example, I will bring sugar for you. Okay, thank you. That was the material that I brought, more or less. Please forgive me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.